Assalamualaikum. Siapa sebenarnya panjenengan? Allah Akbar. Allah Akbar. Keluar kau. Mas. 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 Itu kayak mas itu hari tapi dipanggil malah lari tuh. Wah, semakin mencurigakan ya. Cuman itu mas yang tadi, yang kemarin apa bukan loh? Tapi kayak yang kemarin Lur. Baru saja mau saya apa namanya, ya kan kamera mau opening, pergerakannya itu mencurigakan gitu loh. Allah Akbar. Udah nanti saya sambung lagi. Allah, mereka menghilang semua Lur. Ini saya harus cari tahu karena tadi arahnya ke sana nih. Oke, nanti saya lanjut lagi. Saya coba telusuri sosok-sosok tadi loh. Karena mereka semua terlihat ya menyeramkan Lur. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa sebenarnya panjenengan? Assalamualaikum. Ada apa manusia? Kalian ini sebenarnya siapa? Kenapa kalian berkeliaran di sekitaran desa ini? Ada apa sebenarnya? Kemarin saya sempat bertemu dengan sosok sama persis seperti dirimu. Dan ada berapa sebenarnya kalian? Dan tujuan kalian itu apa? Tidak ada apa-apa. Kami hanya disuruh. Disuruh untuk apa? Aku tidak bisa memberitahu. Kenapa? Apakah kau takut? Apakah kau mendapat suatu ancaman? Sudahlah. Diriku tidak ada urusan denganmu.
Lebih baik kau pergilah dan tidak usah ikut campur urusan kami. Jelas saya harus ikut campur jika ini berkaitan dengan bangsa manusia. Apalagi kalian meneror mereka semua yang tidak bersalah. Baiklah, yang jelas ada manusia yang ingin membalaskan suatu dendam. Dan dia akhirnya memanggil kami untuk melakukan balas dendam tersebut. Siapa orangnya? Aku tidak bisa memberitahu. Lepaskan diriku. Tidak, saya tidak akan melepaskanmu sebelum kau mengatakan yang sejujur-jujurnya. Tidak. Diriku tidak akan memberitahu sampai kapanpun. Baiklah, jika seperti itu. Berarti kau harus ikut dengan kami. Nanti kau akan bertemu dengan temanmu. Karena kemarin saya juga sempat berbicara langsung dengan temanmu. Kurang ajar kau manusia. Kenapa kau mengatakan kurang ajar terhadap diriku? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin tahu saja. Tapi kalian justru malah tidak mau mengakui. Ya sudah. Terpaksa kalian saya kurung terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Wah, lompat lur. Oke lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menindaklanjuti masalah yang kemarin. Dan ternyata benar dugaan saya bahwasanya mereka itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa lur. Karena memang dari energinya juga berbeda-beda. Ini yang tadi juga berbeda dari yang kemarin saya temui. Dan tadi dia sempat sedikit membocorkan bahwasanya memang dia disuruh. Dan pelakunya juga katanya manusia lur. Ini saya sedikit lebih penasaran lagi loh. Oke, nanti saya tak lanjut lagi. Saya mau coba cek lagi. Pokoknya saya harus bisa mendapatkan informasi dulu. Doakan saya agar semua bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak atau jangan-jangan yang dimaksud itu orang ini lur. Kita coba lihat dulu apa yang sedang dia lakukan. Ya, yang jelas ini sedang ritual nih. Sudah pasti. Cuma di depan ini kayak ada sumur. Ini sebelah sini nih. Sumur apa ya? Padahal ini di dekat jalan lur, tapi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu keluar dari
Akbar, masuk lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf. Siapa panjenengan ini? Kenapa? Itu sumur. Urusan Eko, apa ini? Lah, jenengan sedang melakukan apa, Mas? Kok? Urusan Eko. Lah, saya paham jenengan. Jenengan yang kemarin ketemu sama saya kan? Urusan Eko. Kenapa ini? Lalu Lah, jenengan sedang melakukan apa, Mas? Kenapa tadi saya melihat ada sosok keluar dari sumur yang ada di belakang panjenengan ini? Ya kenapa urusan ini kok? Mas, perbuatan panjenengan ini saya yakin ini kurang baik loh. Boleh. Ikut campur urusan ini. Jenengan sedang membaca apa, Mas? Ternyata dugaan saya benar, kecurigaan saya benar. Panjenengan ini yang apa namanya? Bersekutu dengan siapa? Atau jangan-jangan memang jenengan yang sudah membuat warga sekitar sini jadi resah. Ini saya masih baik loh, Mas. Saya ingin berbicara. Saya tidak mau. Ini malah punya kekuatan loh. Mas, tolong. Kita bisa bicara baik-baik. Orang itu sana dulu baik kok. Mas, saya tidak mau menyakiti panjenengan. Ya, kali ini maksudnya. Ini deh. Mas, kita bisa bicarakan baik-baik, Mas. Tidak harus dengan cara seperti ini. Lebih baik kita berbicara. Tidak aku berbicara seperti ini. Kamu itu dapat dari mana ilmu-ilmu seperti ini? Atau makhluk yang tadi Mas Adi? Tolong. Dingin itu ya. Mas, tolong, Mas. Jangan seperti ini, Mas. Jangan sampai saya melakukan dengan cara kasar, Mas. Allahu Akbar. Lantas, saya ingin tahu sosok yang tadi sedang panjenengan puja-puja itu. Kenapa dia, Mas? Dulu apa Mas? Ikut campur urusannya enggak? Ya tentu saya harus ikut campur. Urusannya kembali baik. Kamu sudah meresahkan. Bahkan saya sudah sempat melihat pengikutmu yang merubah wujudnya menjadi pocong. Bilang gue naruh di muka warga-warga kene Mas. Untuk meneror tujuannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Matinya ini dikucilkan. Tunduk kau makhluk. Allah. Saya yakin juga di dalam
tubuh Mas ini ada makhluknya loh. Kita bicara baik-baik saja Mas, tidak usah menyerang seperti ini. Kau tadi mengatakan kau merasa tersakiti dan dikucilkan. Memangnya apa yang kau alami sebenarnya? Ya karena nomor dua mas, jadi merasa dikecilkan dengan warga-warganya, Direndahkan karena panjenengan orang yang tidak punya. ya benar. Terus Benyong yang melihat sugihan itu lah mas, benyong sugi ben bisa bisa pamer maring warga-warganya, benyong bisa nerori maring warga-warganya gitu. lah kenapa panjenengan bisa sampai terbesit memiliki pikiran seperti itu Mas, dan jenengan dapat dari mana informasi seperti ini? Oke mas, informasi kita oke. Akhirnya kamu menjalankan. Iya, karena nyong lihat pekerjaan ke angel mas, teman siki, jadi nyong lihat langsung instan baik gue. Lalu setelah kau melakukan seperti ritual-ritual yang kau tadi lakukan, sudah mendapatkan apa kamu? Ya pernah mas, duit paling akeh lah, pokoknya puas mas. Allah, Bisa neror warga-warga kene sing mengucilkan nyong. itu sebenarnya perbuatan yang kurang baik Mas, karena apa namanya, ya takutnya mereka yang takutnya memiliki penyakit seperti penyakit jantung atau apa, nanti kalau tiba-tiba meninggal. Ya terusannya nyong mas, kan wis mengucilkan nyong ya nyong balas dendam ke beri carane dengan weden. Allah Akbar. Nyong atine lara sih mas. Rendah nang warga-warga nyong ya nyong beri carane itu bisa balas dendam maring warga-warga nyong. Iya, tapi balas dendam itu tidak baik Mas. Jenengan namanya siapa? Namanya Anton. Mas Anton, tolong setelah ini sudahilah perbuatan panjenengan. Orang bisa mas. Allah. Kurang puas, kok aku dari puas, dari warga ini masih mati nambah nyong puas. Astagfirullah, nggak boleh seperti itu Mas. Pokoknya kudu teror terus warga ini gitu. Keberbicaraan ini. Allah Akbar. Gini Mas, takutnya mbok nanti panjenengan yang jadi sasarannya. Mungkin untuk sekarang panjenengan menikmati apa yang panjenengan dapat setelah panjenengan bersekutu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Namun saya yakin makhluk-makhluk seperti itu nanti pasti meminta pertanggungjawaban terhadap panjenengan. Orang mungkin masih Takutnya mbok panjenengan yang jadi korban Mas. orang berbakalan. Allah Akbar. Mas. Allah Akbar. Mas. Allah Akbar. Allah Akbar. Masuk ke sumur lu. Allah Akbar, baru saya bilang tadi sama masnya itu, takutnya mau dia yang jadi korban malah. Allah Akbar. Makhluk, tolong keluar kau. Jangan seperti ini. Pintar kamu ya, memanfaatkan orang yang sedang mengalami keputusasaan. Allah Akbar. Jika memang kau adalah makhluk yang kuat, mari kita selesaikan secara baik-baik. Kita berbicara baik-baik, jangan seperti ini caranya. Allah Akbar. Kenapa kau beraninya menyerang saya dari jarak jauh? Allah Akbar.
Astagfirullahaladzim. Kau masih tetap tidak mau keluar? Baiklah jika seperti itu. Saya akan paksa dirimu untuk keluar dari persembunyianmu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kau. Kenapa kau keluar sendirian? Di mana mas-mas yang tadi kau bawa? Sirul Asror, tunduk kau makhluk kafaya isot. Mas Anton, kenapa kau tiba-tiba tadi muncul lalu membawanya? Oh, sebenarnya kau juga salah satu makhluk yang meneror warga sekitar sini juga. Berarti sudah jelas apa dugaan saya. Kau hanya memanfaatkan manusia itu, yang ujung-ujungnya kau makan juga, kau jadikan korban juga. Tidak bisa seperti itu. Berarti kau ada tuannya. Berasal dari mana kalian? Kalian itu kurang ajar, teman. Kalian mengakui kalian makhluk yang lemah, tapi kalian suka memanfaatkan orang lemah, memanfaatkan orang lain. Itu namanya pengecut. Bismillah. Masuk kau. Sirul Asror. Taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirul Asror, pulihkanlah Mas Anton Kafaya esok. Mas, Allah. Panjenengan sudah lihat sendiri, Mas Anton. Makhluk yang tadi membawa panjenengan masuk ke dasar sumur ini, Iya. itu sebenarnya makhluk yang sedang kau sembah. Seperti yang tadi saya katakan, Mas. Biasanya makhluk-makhluk seperti itu awalnya memang memberikan apa yang panjenengan inginkan. Tapi ujung-ujungnya nanti jika waktunya sudah tepat, dia pasti akan membawa panjenengan. Bahkan panjenengan sendirian nanti jadi korban. Iya mas. Ya saya tahu lah, mungkin panjenengan merasa sakit hati karena panjenengan tadi mengatakan dikucilkan, Iya. dibully karena panjenengan tidak punya apa-apa, bahkan panjenengan tidak punya teman. Ya, jujur saya juga pernah mengalami hal seperti itu, Mas. Tapi jika panjenengan membalas dengan cara seperti ini, sama halnya panjenengan seperti makhluk yang panjenengan sembah. Sama-sama jahatnya, Mas. Nyesel mas. Begini saja, jenengan saya bawa ke RT setempat, mau apa tidak?
Iya mas. Nanti sama saya. Ya, siap. Kamu harus mempertanggungjawabkan, kamu harus mengakui agar semuanya juga merasa nyaman seperti itu. Iya. Ya. Iya. Oke Lur, ini saya mau tahu dulu, saya mau ngobrol lagi sama masnya nih. Takutnya Mbok diobrolkan di sini Mbok. Ya, kasihan Mas Antonnya. Oke. Oke Lur, setelah tadi saya berbicara dengan Mas Anton dan sudah saya bawa ke RT setempat ya, mereka semua juga yang memaklumi lah, intinya ya ya seperti yang tadi dibicarakan oleh Mas Anton nih. Dan ini saya kembali lagi di sini, malah apinya masih nyala ya. Saya akan coba tarik kembali karena yang saya rasakan sumur ini dulu, ini sebenarnya jalan menuju ke suatu tempat yang dimana tempat itu dihuni oleh para makhluk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Syirul Asror Kafa ya Ains. Allah. Akhirnya kau muncul juga, wahai makhluk. Apa? Kau sedang membaca mantra apa? Nah, dikira saya tidak tahu. Kau sedang membaca sesuatu untuk menyerang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau bertarung denganmu. Saya cuma ingin berbicara langsung dengan ya Syirul Asror. Lewat lantaranmu ya Allah. Lewat lantaran Syirul Asror. Tunduk kau makhluk. Kafaya sob. Saya tidak mau siapa kau sebenarnya. Yang jelas saya sudah menemukanmu. Semua ketakutan dari warga itu ternyata ulah dari dirimu, bukan? Dan semuanya bermula dari seseorang yang pernah datang kepadamu karena sakit hati. Kau sudah berbicara dengannya? Ya, saya menemukannya. Saya tahu apa yang terjadi. Dia bukan orang yang sejak awal ingin menjadi jahat. Dia hanya manusia yang terluka. Dan dari keterlukaan itu, kau datang ketika dia berada di titik paling lemah. Aku tidak memaksanya. Makhluk-makhluk sepertimu seringkali mengatakan seperti itu. Aku tidak memaksa. Seolah-olah karena manusia berjalan sendiri menuju jurang, maka orang yang berdiri di samping jurang dan memanggilnya tidak memiliki kesalahan. Kau menyalahkanku karena dia memiliki kebencian. Saya menyalahkanmu karena kau melihat kebencian itu, lalu menjadikannya pintu masuk. Bukankah seperti itu? Aku hanya menawarkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Pengakuan, kekuatan, kekayaan, rasa takut dari orang-orang yang selama ini merendahkannya. Dia ingin sekali saja melihat orang-orang yang menertawakannya menjadi takut kepadanya. Dan kau memberikan semua itu? Ya, benar.
Lalu, kau mau minta sesuatu sebagai gantinya, bukan? Tidak ada yang gratis di dunia ini, manusia. Nah, itulah. Dan kau mengakuinya. Kenapa makhluk-makhluk sepertimu selalu saja berbuat sesuatu yang merugikan banyak orang? Iya kan? Kenapa kau diam? Apakah kau mengakui kesalahanmu? Hah? Katakan, tidak usah malu. Tidak usah malu, katakan saja. Ingat, wahai makhluk, saya datang bukan semata-mata saya ingin mengalahkanmu. Saya itu hanya ingin tahu kenapa makhluk-makhluk sepertimu selalu saja memberikan sesuatu kenikmatan di awal yang pada akhirnya ujung-ujungnya kau jadikan korban. Aku tidak pernah menyembunyikannya. Kau mengambil sesuatu darinya. Dia memberikannya. Iya, memang benar dia memberikannya karena dia tidak memahami akibatnya. Apakah manusia selalu membaca akibat dari setiap keputusan mereka? Tidak, tapi itulah sebabnya makhluk sepertimu berbahaya. Kau tahu akibatnya, dia tidak. Aku memberinya pilihan. Tidak, kau memberinya ilusi pilihan. Kau tahu, kau membuatnya percaya hanya ada dua jalan, menjadi korban atau menjadi orang yang ditakuti. Padahal masih ada jalan ketiga. Apa? Memaafkan, bangkit, meninggalkan orang-orang yang merendahkannya, membangun hidupnya sendiri. Kau terlalu sederhana melihat manusia. Dan kau terlalu pintar mencari alasan untuk membenarkan kejahatan. Kau pikir kemiskinan tidak menyakitkan manusia? Hah? Ya, saya tahu, tentu menyakitkan. Kau pikir penghinaan tidak meninggalkan luka? Iya, meninggalkan tentu saja. Kau pikir dikucilkan tidak membuat seseorang marah? Bisa membuat marah. Lalu kenapa kau membelanya? Saya tidak membela kesalahannya. Saya membela haknya untuk berubah tanpa harus menjadi alatmu. Sudahlah, saya tidak mau banyak bicara denganmu. Yang jelas, tujuanmu itu sudah salah. Saya sudah sering menemui makhluk-makhluk seperti dirimu. Kau hanya memperalat, kau hanya memanfaatkan. Dan mengenai sumur yang ada di sebelahmu, saya juga mengetahui itu adalah jalan keluar masuknya kalian, bukan? Untuk kalian mencari mangsa, untuk kalian memanfaatkan orang-orang yang lemah. Jadi, mohon maaf sekali makhluk, saya kembalikan kau ke dasar sumur itu dan akan saya tutup agar kau tidak bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Syirul asr kafaya insot. Allah.
Oke sedulur, alhamdulillah Gi. Setelah beberapa hari saya menelusuri teror, ya bisa dikatakan pocong ya. Sebenarnya itu bukan pocong lur, itu sebenarnya itu manipulasi dari ya makhluk-makhluk yang sering kita temui, makhluk-makhluk yang suka menghasut, makhluk-makhluk yang hanya bisa memanfaatkan orang-orang yang lemah. Jadi untuk kalian sedulur Gi, berhati-hati Gi dengan bisikan-bisikan halus mereka, mempertebal iman kita lur, agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Dan tidak lupa Gi, bagi teman-teman yang ingin memaharkan Sirul Asrar, monggo Gi, bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini di mahar 5 juta. Monggo, panjenengan sudah menyaksikan langsung, panjenengan sudah mengetahui secara langsung pusaka Sirul Asrar seperti apa. Jadi saya tidak akan ada henti-hentinya untuk mengatakan ini, karena ini demi kebaikan kita semua lur. Apalagi di dunia yang sudah kita anggap, kita bilang ini sudah memasuki akhir-akhir zaman lur. Monggo nih. Oke, saya mau kembali ke rumah Pak RT lagi untuk membicarakan perihal ini lagi, untuk bagaimana baiknya nanti nih. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.